maka setidaknya Anda akan memiliki kebijaksanaan terhadap apa yang perlu atau tidak perlu bagi diri Anda terhadap setiap pilihan sikap atau keputusan yang akan Anda ambil. Oke, kita mulai. Salam sejati, Rahayu. Apakah boleh meditasi sambil mendengarkan musik? Untuk meningkatkan konsentrasi oke lah. Cara kerjanya sama seperti saat bekerja sambil dengerin musik. Beberapa orang bisa lebih enjoy saat kerja sambil dengerin musik yang sesuai dengan seleranya. Tapi tidak semua begitu. Ada juga yang kalau ada musik malah mengganggu konsentrasi. Kalau saran saya sih, jangan. Ini sekedar saran saja loh ya. Saran saya pribadi. Jangan bermeditasi pakai musik atau pakai teknik-teknik tertentu untuk mendiamkan pikiran secara sengaja. Kenapa? Karena nantinya Anda justru malah melekat atau tergantung pada musik atau metode. Kalau tidak pakai musik, Anda tidak bisa bermeditasi. Kayak ada yang kurang gitu. Beradalah saja bersama pikiran yang berceloteh. Mau berapa lama pun, tonton saja secara pasif. Tidak perlu bereaksi, tidak perlu menanggapi, apalagi terseret, ya. Tapi jangan menolak juga. Jangan melawan atau berupaya menghentikan pikiran itu. Diam sajalah. Diam. Apapun keadaan pikiran Anda, bagaimanapun keadaan pikiran Anda. Ada saat, cepat atau lambat, pikiran itu akan berhenti dengan sendirinya tanpa diupayakan untuk berhenti. Tanpa diupayakan. Oke? Kenapa berhentinya pikiran tidak perlu diupayakan? Siapa yang berupaya? Aku berasal dari mana? Aku berasal dari pikiran yang bergerak. Kalau pikiran bergerak, artinya aku eksis. Ada aku yang berupaya. Kalau pikiran berhenti, artinya apa? Aku padam, tidak ada aku. Eksistensi aku karena sebab pikiran bergerak. Lalu kembali ke pertanyaan, kenapa berhentinya pikiran tidak perlu diupayakan? Sudah jelas kan? Jawab sendiri ya. Apakah boleh meditasi sambil tiduran? Meditasi sambil tiduran? Kenapa enggak? Boleh-boleh saja. Jangankan tiduran, berdiri, jongkok, jingkrung, atau jenggeng juga boleh. Sakarepmu. Bebas. Anda bisa bermeditasi sambil berbaring di tempat tidur. Terus, tidur. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau lapar makan. Kalau haus minum. Kalau capek, ya istirahat. Dulu zaman-zaman kuliah, saya ada keluhan kesulitan tidur. Saya niatkan saja meditasi sambil tiduran. Dan apa yang terjadi? Tertidurlah saya. Meditasinya gagal, tapi saya berhasil tidur. Aman. Silahkan saja lakukan yang nyaman menurut Anda. Tapi satu hal yang perlu Anda mengerti, bahwa kenyamanan itu lengketnya minta ampun.
Kenyamanan itu bisa membuat Anda melekat padanya kalau tidak disadari. Dan kalau sudah melekat, semakin lama semakin biasa, semakin tidak menyadari kemelekatannya, semakin susah lepasnya. Mengatasi masalah dengan masalah baru. Maka sadari itu. Sadari bahwa kenyamanan bisa membuat Anda melekat padanya. Bukan berarti tidak boleh mencari kenyamanan, ya. Bukan berarti demikian. Sadari bahwa kenyamanan itu tidak abadi. Karena tidak abadi, tentunya akan berubah. Artinya, kenyamanan itu akan berlalu. Nah, kalau kita melekat pada segala sesuatu yang pasti berlalu, timbul tenggelam, jelas kita akan menderita. Karena ketika sesuatu yang kita lekati sudah saatnya berlalu, tentu saja rasanya nyos. Ya enggak? Iya kan? Iya. Sadari ini. Maka setidaknya Anda akan memiliki kebijaksanaan terhadap apa yang perlu atau tidak perlu bagi diri Anda, terhadap setiap pilihan sikap atau keputusan yang akan Anda ambil. Poinnya, kalau Anda melekat pada kenyamanan, Anda akan menderita. Nangkep ya poinnya? Jadi silahkan Anda renungkan sendiri ya. Sepenting apa menyadari hal-hal demikian? Saya sudah lakukan meditasi, tapi makin kesini kok perasaan makin banyak yang gak beres ya sama diri saya. Kadang pesimis saat melihat keadaan diri saya. Ya iyalah, itu sering dialami para meditator pemula. Biasa, itu hanya soal fokus perhatian saja. Tadinya Anda tidak begitu memperhatikan itu, tapi dalam kondisi diam, dalam kondisi tidak bergerak dan pejam mata, mau tidak mau Anda memperhatikan apa yang muncul berseliweran dalam batin Anda sendiri. Dan di saat itulah Anda mulai menyadari betapa ruwet batin Anda. Belum lagi soal data-data anggapan yang selama ini Anda tanam, Anda rawat, dan sebagian benihnya Anda izinkan untuk tumbuh liar di lahan Anda. Penjelasan-penjelasan tentang teknik-teknik atau metode bermeditasi, atau ajaran keyakinan ini itu, atau apalah yang pernah Anda dengar terus-menerus, itu terus-menerus berseliweran dalam batin Anda. Masing-masing anggapan saling berebut lahan untuk agar bisa bertumbuh lebih baik. Dan anggapan-anggapan itu, ingatan-ingatan yang berseliweran itu menjadi semacam gambaran tentang bagaimana batin orang yang tercerahkan. Bagaimana batin orang yang suci, bagaimana batin orang yang dekat dengan Tuhannya, orang baik, orang benar, dan bla bla bla. Tapi itu tidak sesuai dengan keadaan batin Anda di saat itu. Maka wajar jika lalu muncul konflik dalam batin Anda saat Anda melihat apa yang Anda alami secara aktual tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan berdasar pada anggapan yang Anda iya-iyakan sendiri sebelumnya. Ya. Dari gambaran-gambaran itu merangsang aku Anda untuk menduplikasinya secara kesan-kesan di permukaan, tanpa pondasi otot kesadaran yang belum saatnya memahami secara esensi. Maka yang terjadi adalah Anda menjauh dari otentisitas. Anda menutup mata atas kebenaran hakiki. Permukaan Anda begitu mempesona, tapi nggak ada isinya. Spirit hidup tetap saja muter-muter di wilayah materi.
terjadi konflik antara apa yang Anda alami dengan apa yang ada dalam pikiran Anda. Maka penting untuk menyadari konflik ini, sehingga setidaknya batin akan kembali ke dalam keadaan yang aktual, yang nyata, yang apa adanya, yang ada di saat kini. Ya, walaupun pikiran berseliweran. Itulah pintu keheningan sekaligus realisasi dari keaslian Anda. Oke, cukup kali ini. Terima kasih supportnya. Salam sejati.